satu. Silakan Kang Diki. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Out lagi. Halo. Masalah chattingan mungkin. Baik, saya ingin Wabillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dapat kembali mengadakan acara kajian online Madrasah Ukhuwah. Yang insya Allah acara ini penuh dengan manfaat hidup kita di dunia wal akhir. Nah, kali ini seperti judulnya, kita semua akan Mukhtasar Syu'abul Iman karangan dari Syekh Imam Ahmad Al-Baihaqi yang bertema dunia lain, alam malaikat dan jin, yang insya Allah ya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Alimin Mukhtar. Kepada Pak Ustadz, apakah sudah siap untuk mengisi kajian hari ini? Ya. Insya Allah sudah siap. Suaranya putus-putus ini. Baik. Kan Diki. Ya, mohon maaf, mungkin jaringannya kurang baik di sini. Nah, baik. Agar untuk bersingkat waktu, kita langsung saja kepada acara inti, yaitu pemateri dari Ustadz Alimin Mukhtar. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama sedikit menambah ilmu dan pengetahuan kita terkait dengan keimanan kita kepada rukun-rukun iman, yang kali ini insya Allah kita akan sampai pada bagian yang berkaitan dengan keimanan kita kepada alam gaib, kepada yang gaib. Sebagaimana yang saya kutip di awal tadi dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di antara ciri orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini kalau dalam Islam ada banyak ya sebenarnya. Ada akhirat, itu juga termasuk hal yang gaib. Allah sendiri gaib, dan banyak lagi yang lain ya, surga, neraka, kemudian qada dan qadar. Nah, salah satu yang akan kita bahas di malam ini yang berkaitan secara spesifik dengan yang gaib ini adalah tentang malaikat, dan nanti juga nyambung dengan ini jin ya. Jadi ada yang akan kita share bersama-sama untuk kita kaji, untuk kita pahami terkait dengan jin, terkait dengan malaikat ini, dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim insyaallah. Nah, saya akan share slide gitu ya, nanti sebagai pemandu untuk kajian kita di malam ini insyaallah. Ya.
Kita mulai dari sini dulu ya. Mana ini? Oke. Baik ya. Iman kepada malaikat, ini topiknya begitu ya, judulnya dunia lain ya, karena memang malaikat dan jin ini dunianya lain ya, alam mereka berbeda dengan alam kita, tapi ada irisannya dengan alam kita. Nanti kita akan bahas ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Cabang iman yang sedang kita bahas ini kan mencakup 77 cabang ya. Ada 77 cabang iman, dan di antara yang 77 itu ada bagian-bagian awal yang di sebelah kanan itu ya, yang warna biru itu terlihat ada rukun iman itu ya. Yang kita biasanya mengenal sebagai rukun iman, kita sudah bahas sebagian. Sekarang kita akan bahas yang bagian yang beriman kepada malaikat, insya Allah. Nanti berikut-berikutnya kita akan kaji bagian-bagian yang lainnya. Pada intinya, kita harus menyadari bahwa kita di alam semesta ini nggak sendiri. Di alam semesta ini, Allah menciptakan juga makhluk-makhluk yang lain. Ada yang lain yang bersama kita. Al-Quran mengatakan bahwa di antara yang lain yang bersama kita itu adalah para malaikat dan jin itu. Yang lainnya wallah alam gitu ya. Tapi yang jelas kita di alam semesta ini tidak sendiri. Ada di antaranya seperti keterangan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah, ada di antara mereka adalah para malaikat dan jin. Nah, kita akan bahas satu persatu ini tentang mereka ya, tentang malaikat dan jin ini. Tapi pertama, yang harus kita ingat bahwa persoalan malaikat dan jin ini kan perkara gaib ya. Bukan arena kita untuk berijtihad. Artinya, kita nggak bisa mengetahuinya hanya semata-mata menggunakan logika dan eksplorasi akal kita. Yang nggak bisa juga diobservasi misalnya dengan menggunakan metode ilmiah. Hakikat tentang jin dan malaikat itu hanya bisa diketahui dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang tercakup di dalam Al-Qur'an maupun keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, kita mengimani, mempercayai keberadaan mereka karena Allah memberitahu kita gitu ya. Bukan karena kita mengobservasi mereka gitu ya. Karena memang nggak bisa diobservasi ya. Nah, kita akan memulai untuk memahami tentang ini supaya nanti pemahaman kita tentang malaikat, tentang jin itu tepat dan benar gitu ya, dengan merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Karena persoalan malaikat dan jin ini keterangannya di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ya. Malam ini mungkin saya nggak bisa membahas seluruhnya, sebab kalau membahas seluruhnya barangkali perlu waktu lama sekali ini ya. Perlu beberapa kali pertemuan. Dan di pertemuan kita ini kali ini kita akan bahas sebagian saja tanpa mengabaikan yang lain. Artinya kalau kita ingin membahas lebih luas, ada banyak buku-buku yang bisa menjelaskan kepada kita tentang itu ya. Di antaranya kalau yang paling lengkap yang saya tahu dan saya jadikan rujukan di dalam kajian kita malam ini adalah kitab karya Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Jadi kitab beliau adalah kitab yang berjudul dalam bahasa Arab itu silsilah akidah ya, serial akidah Islam, terdiri dari beberapa jilid tebal begitu ya. Salah satu bagian yang beliau kupas secara khusus dalam satu jilid khusus itu adalah terkait dengan malaikat dan jin. Kenapa malaikat dan jin ini perlu kita bahas secara spesifik gitu ya? Karena memang malaikat dan jin ini punya kaitan yang sangat erat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang tidak terpisahkan sebenarnya dengan kehidupan kita. Bahwa malaikat misalnya katakanlah begini saja ya, malaikat itu ada yang mencatat dan menyaksikan apa saja yang kita lakukan. Artinya dimanapun dan kapanpun kita ini ya ada malaikat yang menyertai kita dan menjadi saksi mencatat apa yang kita lakukan. Di sisi lain, ada juga setan yang selalu mengintai-ngintai kelengahan kita untuk menggoda kita. Nah, artinya memang ya mereka itu makhluk yang sebenarnya dekat sekali interaksinya dengan kita. Hanya saja karena mereka itu berada di alam gaib, mereka tidaklah secara langsung bisa kita sentuh, gitu ya. Kita observasi dengan menggunakan metode ilmiah atau observasi fisik, gitu ya. Nggak bisa pakai cara-cara empiris seperti itu ya. Nah,
Karena kedekatan mereka dengan kehidupan kita itulah pentingnya kita memahami sifat dan hakikat mereka ini ya, supaya kita nggak keliru. Sebab bagaimanapun dalam kehidupan kontemporer kita ini ada banyak sekali ya hal-hal yang beredar tentang malaikat, tentang jin, tentang ini yang sebenarnya tidak tepat gitu ya. Salah satu contoh saja misalnya kalau dalam budaya populer kan sering digambarkan yang namanya malaikat itu ya, angel itu kan ada yang apa namanya pakai sayap seperti itu, kemudian ya apa namanya ada lingkaran halo di kepalanya, terus kemudian bahkan digambarkan juga mereka itu punya sifat-sifat ketertarikan kepada hal-hal yang manusia gitu ya. Misalnya katakanlah kita tahu seperti halnya iklan apa itu Aks misalnya, kan menggambarkan mereka ini ada malaikat-malaikat perempuan yang turun dari surga katanya begitu ya. Karena tertarik pada laki-laki yang pakai parfum Aks ini. Ini salah satu contoh yang kemudian tidak tepat gitu ya tentang penggambaran itu. Atau digambarkan malaikat itu punya jenis kelamin misalnya ya. Demikian juga kebalikannya jin dan jin, setan gitu ya, iblis kan itu salah satu menjadi tema di dalam perfilman, di dalam novel, di dalam kisah-kisah yang sangat banyak beredar ya dalam kehidupan kita berkaitan dengan jin dan setan dengan ini ya, dan gambarannya beragam kan. Seperti apa sih sebenarnya pemahaman kita yang berdasarkan bimbingan dari Al-Quran, dari Sunnah tentang makhluk-makhluk ini ya, bukan berdasarkan rujukan dari film, dari novel, atau dari hal-hal yang sebenarnya belum tentu dapat secara jelas dipertanggungjawabkan kesahihannya. Nah, kita akan mulai dari malaikat ya. Sifat-sifat malaikat itu yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, diantaranya misalnya pertama begini ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, min nur gitu ya. Bahwa mereka itu diciptakan dari cahaya. Berarti bahwa hakikat mereka itu berbeda dengan kita. Kita ini di dalam hadis Rasulullah, hadis ini kan menjelaskan, hadis riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari api, dan kita manusia itu diciptakan dari tanah. Dari asal kejadiannya saja sudah jelas perbedaannya. Maka karena asal usulnya berbeda, karakternya, sifatnya pastilah berbeda. Itu sesuatu yang sudah mafhum. Jadi yang pertama diciptakan dari cahaya. Cahaya yang mana begitu ya? Wallah alam, tidak ada keterangan spesifik apa ini cahaya matahari, cahaya tidak ada ya. Rasulullah hanya menjelaskan diciptakan min nur gitu saja ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga jelaskan bahwa malaikat ini diciptakan lebih dulu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dikesankan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 30 itu yang bercerita ketika Allah menceritakan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan gitu ya, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah ya, satu makhluk yang akan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Artinya kan begini ya, dari firman Allah ini dipahami bahwa malaikat waktu itu sudah ada ketika Allah ini belum menciptakan Adam alaihissalam. Jadi malaikat diciptakan lebih dulu dibanding manusia. Berapa jaraknya? Itu tidak ada keterangan gitu. Apakah lebih dulu 1000 tahun, 100 tahun, tidak ada keterangan ya. Yang jelas Quran mengesankan bahwa malaikat itu sudah ada ketika manusia belum diciptakan. Kemudian juga tentang ukurannya ya. Ada malaikat yang dijelaskan itu punya ukuran sangat besar ya, sangat besar. Misalnya dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ceritakan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap gitu ya. 600 sayap ya, bayangin kalau kita tahu burung punya 2 sayap itu segitu gitu ya. Kalau malaikat Jibril punya 600 sayap yang konon diceritakan ketika Rasulullah melihatnya itu sayapnya itu terentang sampai memenuhi seluruh cakrawala, memenuhi seluruh ufuk. Diceritakan juga di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa para pemikul arsy atau pemikul arsy Allah ini Subhanahu wa taala diceritakan mereka makhluk yang sangat amat besar.
sampai jarak antara cuping telinga. Cuping ini kan tempatnya anting ini ya. Tempat kalau di perempuan ada tempatnya anting, itu cuping namanya. Sampai pundaknya itu sama dengan perjalanan 700 tahun. Jadi kalau kita bertanya 700 tahun ini ukurannya apa ya? Waktu itu di dalam, kalau Rasulullah menyatakan 700 tahun atau bangsa Arab menyatakan perjalanan 700 tahun itu artinya perjalanan dengan naik unta atau dengan naik kuda selama itu. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu perjalanan kecepatan kuda itu berapa ya? Katakanlah misalnya kecepatan kuda itu bisa 20 km per jam misalnya. Ya, kita tinggal hitung saja. Selama 700 tahun, segitulah gitu ya. Kecepatan orang itu kan tidak tahu kuda itu berapa ya kecepatannya. Apa sampai 100 km per jam. Allah alam. Tapi yang jelas, malaikat ini jarak antara cuping telinga dan pundaknya diceritakannya malaikat pemikul arsy ini sangat besar ya. Sampai 700 tahun perjalanan. Allah alam. Demikian besarnya. Ada yang sedemikian besarnya, tapi juga ada yang diceritakan itu kecil-kecil gitu ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ini di Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa tidak ada sebutir air hujannya, setetes pun air hujan yang turun dari langit kecuali setiap tetesnya itu dikawal oleh malaikat yang akan menggiring kemana awan itu akan, hujan itu akan jatuh. Jadi akan dijatuhkan kemana itu setiap tetes air hujan itu sudah ada malaikat yang mengawalnya. Itulah makanya di dalam sebuah riwayat disebut di antara saat yang mustajabah itu berdoa adalah ketika turun hujan. Kalau kita pahami dari sini, kenapa? Ya, karena saat itu adalah saat di mana malaikat itu sangat banyak ya, turun ke muka bumi. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar seperti itu ya. Ada malaikat yang memiliki, malaikat itu diceritakan di dalam Al-Quran juga memiliki sayap. Ada yang punya sayap 3, 2, 3, 4, atau bahkan lebih ya. Di dalam surah Fatir, jadi ya, Allah menyebutkan di situ, disebutkan berarti, uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap, ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada 4. Kemudian Allah menyebutkan yazidullahu fil khalqi ma yasha. Allah kemudian tambahkan ke dalam ciptaannya apa yang saja, apa yang dia kehendaki. Artinya ada malaikat yang punya sayap lebih dari itu. Seperti cerita hadis Rasulullah tadi bahwa malaikat Jibril, ya, riwayat Ahmad sebelumnya ini punya 600 sayap. Jadi malaikat itu punya sayap. Allah alam bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi hanya Rasulullah menceritakan, Al-Quran menceritakan mereka punya sayap. Apa sayapnya kayak sayap burung atau sayapnya lalat, nggak tahu. Apa sayap pesawat, nggak tahu gitu ya. Kemudian rupa asli mereka itu sangat indah. Hanya diceritakan begitu di dalam Al-Quran surah An-Najm gitu ya. Allah menyatakan di situ dzu mirratin fastawa gitu ya. Di dalam surah An-Najm itu disebutkan malaikat itu dzu mirrah. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud dzu mirrah itu adalah memiliki tampilan wujud yang sangat indah. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa sayap-sayap malaikat Jibril itu ketika dikepakkan begitu ya, berjatuhan darinya itu aneka macam mutiara, permata yang sangat indah berwarna-warni begitu ya. Riwayatnya bilang begitu ya. Kita nggak tahu bagaimana detailnya, tapi riwayatnya menyatakan seperti itulah bahwa malaikat itu memiliki rupa yang sangat indah. Kenapa? Ini kemudian nanti ada kebalikannya ya. Jadi gambaran malaikat itu diceritakan di dalam Al-Quran maupun riwayat hadis Nabi itu sebagai makhluk yang sangat indah. Kebalikannya adalah iblis, setan gitu ya. Digambarkan sebagai makhluk yang rupanya mereka itu sangat amat buruk dan mengerikan. Ini seperti perlawanan gitu ya, opposite gitu ya. Suatu yang berlawanan antara malaikat dengan jin gitu ya. Bahwa malaikat digambarkan sangat indah, sementara jin itu disebutkan misalnya di dalam salah satu ayat di dalam disebut bahwa di neraka jahanam nanti itu ada buah namanya buah zakum yang mana tal'uha ka'annahu ru'usus sayatin kata Allahnya, yang buahnya itu kayak kepala setan, kepala iblis. Sangat amat mengerikan gitu. Allah ya kayak apa ya?
Tapi ini sifatnya. Kemudian disebutkan juga berikutnya di antara sifat iblis malaikat itu adalah malaikat itu punya kedudukan sendiri-sendiri yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu juga di dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an diceritakan bahwa ada malaikat yang menempati langit pertama gitu ya. Ada yang menempati langit kedua, ketiga, keempat, sampai nanti langit yang tertinggi. Langsung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya kedudukan, ada yang malaikat itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala artinya malaikat yang punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya malaikat Jibril, malaikat Mikail gitu ya. Atau ada juga malaikat itu yang kemudian punya tugas yang sendiri-sendiri kan. Dan kita tahu ya kalau dalam keimanan kita, misalnya ada malaikat yang diceritakan di situ itu tugasnya adalah membagikan rezeki gitu ya. Ada malaikat yang tugasnya menanyai orang yang di alam kubur, ada malaikat yang ditugaskan menjaga surga, menjaga neraka, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ada malaikat yang ditugaskan untuk mengirimkan wahyu ya, dan seterusnya. Jadi mereka punya kedudukan, punya tugas sendiri-sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Kemudian juga malaikat itu tidak berjenis kelamin gitu ya. Makanya kalau sekarang kita sering mendapati kadang-kadang gambar ya, image tentang malaikat yang beredar di internet, Anda bisa lihat digambarkan sebagai laki-laki atau perempuan, itu jelas sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena malaikat itu tidaklah berasal dari alam kita, manusia ini. Mereka berbeda sekali dengan kita. Sehingga yang namanya jenis kelamin itu ya tidak dikenal dalam alam mereka. Mereka ini kan nggak butuh yang namanya jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada kenapa sih? Kalau manusia sama jin itu punya jenis kelamin. Jadi ada manusia yang laki-laki, ada manusia yang perempuan. Ada jin yang jantan, ada jin yang betina. Kenapa begitu? Karena manusia dan jin itu beranak pinak. Mereka berpasang-pasangan, kemudian beranak pinak. Sedangkan malaikat tidak. Malaikat itu nggak ada ceritanya malaikat kawin, walimahan gitu ya. Nggak ada. Makanya mereka nggak ada jenis kelaminnya. Gitu. Sehingga kalau di dalam Al-Quran yang surah As-Saffat 149, 156, surat Az-Zukhruf ayat 19 itu, ketika bangsa Arab di zaman Rasulullah itu mereka menggambarkan malaikat sebagai putri-putri Allah, anak-anak perempuan Allah, Allah menentang, gitu ya, mengkritik pernyataan mereka ini tidak benar. Gitu ya. Asyahidu khalqahum kata Allah di situ. Apa mereka tahu? Apa mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Kok bisa mereka mengatakan malaikat itu perempuan? Tidak benar gitu ya. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Maka kalau ada yang menggambarkan malaikat sebagai seperti laki-laki atau seperti perempuan, tidak. Karena malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jenis kelamin tidak ada di alam mereka. Kemudian malaikat itu tidak makan, tidak minum. Jadi nggak perlu ada warung, gitu ya. Nggak perlu ada makanan dan minuman gitu ya para malaikat ini. Seperti dalam kisah Nabi Ibrahim ketika ada tamu-tamu datang kepada beliau atau kepada Nabi Lut gitu ya. Tamu-tamu ini tidak makan gitu ya. Mereka nggak makan, nggak minum ya. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu itu kan yang sebenarnya malaikat, beliau kan nggak tahu ya. Beliau kemudian kan nyembelihkan sapi gitu ya. Seekor sapi disembelihkan untuk menjamu tamu ini. Ternyata begitu sapi ini, sapi panggang ini sudah matang, anak sapi ya, sudah matang, ternyata para malaikat ini nggak makan gitu ya. Sampai Nabi Ibrahim kan heran, kamu ini siapa kok nggak makan ya? Ternyata barulah mereka mengaku mereka ini malaikat. Jadi malaikat nggak makan, nggak minum. Tidak seperti kita ya, mereka nggak kehausan. Tentu saja kalau nggak makan, nggak minum, ya berarti nggak BAB, nggak kentut, nggak kencing gitu ya. Jadi juga nggak ada warungnya, mereka nggak bercocok tanam untuk cari makan, gitu ya. Nggak ada. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum. Digambarkan juga di dalam Al-Quran bahwa tidak pernah lelah dan jemu. Ya. La yafturun, kata Al-Quran. Ya. Mereka ini bertasbih memuji Allah, la yafturun. Beribadah kepada Allah, mereka itu tidak pernah bosan. Di dalam hadis disebutkan la yas'am, tidak pernah jemu, tidak pernah bosan gitu ya, tidak pernah lelah. Sehingga Rasulullah sendiri menceritakan dalam salah satu hadisnya ada malaikat itu yang sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditugasi sujud, dia sujud saja sampai sekarang. Sampai nanti hari kiamat. Ada yang ditugasi rukuk, ya rukuk saja gitu ya.
Yang ditugasi mencabut nyawa, yang mencabut nyawa saja, gitu ya. Nggak ada ceritanya bosen ya. Kayak kita ini kan kalau punya pekerjaan kan kadang-kadang bosen gitu ya. Masa gini aja, akhirnya ganti pekerjaan gitu ya. Kalau kita ini kan kadang bosen refreshing gitu ya. Malaikat nggak ada ceritanya. Malaikat ini yang tugasnya nyabut nyawa, kemudian bosen ya. Masa nyabut nyawa terus mau ganti anak gitu ya, mau pindah profesi, nggak ada gitu ya. Jadi mereka itu nggak lelah, nggak jemu, nggak bosan ya. Tugas apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT, mereka lakukan sampai kapanpun. Nggak ada ceritanya bosan, nggak ada ceritanya jemu, nggak ada ceritanya mereka itu refreshing gitu ya, nggak ada. Mereka nggak punya nafsu juga kan. Terus digambarkan juga di dalam Al-Quran tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah menentang Allah gitu ya. Di dalam Al-Quran ya diceritakan tentang neraka itu adalah alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, enggak pernah bermaksiat, enggak pernah menentang Allah dalam hal yang diperintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti laksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Jadi nggak ada ceritanya mereka kemudian bangkang gitu ya. Nggak mau gitu ya, nggak ada. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Tahrim ayat 6. Ceritakan juga ini sifat yang berikutnya adalah di mana tempatnya? Tempatnya di langit gitu. Kalau mereka kemudian turun ke bumi, ada, iya, ada. Kalanya mereka turun ke bumi, nanti saya jelaskan di riwayat yang lain ya. Kemudian berapa jumlahnya gitu ya? Hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Jadi di dalam surah Al-Muddatsir ayat 31 disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan, jumlah bala tentara Tuhanmu, bala tentara Allah, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misalnya ada sebagian yang dirinci jumlahnya, tapi itu tidak menjelaskan keseluruhan, hanya sekelompok malaikat tertentu. Dijelaskan misalnya adalah di dalam surah Al-Muddatsir ayat 31 juga jelaskan, disebutkan bahwa alaiha wa ma adraka ma saqar ya. Alaiha itu disebut ya. Tahukah kamu tentang neraka Sakor itu ya? Disebutkan di situ kan neraka Sakor itu alaiha tis'ata asyar. Neraka Sakor itu dijaga oleh 19 orang malaikat. 19 malaikat, bukan orang ya, 19 malaikat. Terus di dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa ada 70.000 malaikat yang setiap hari masuk ke Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu adalah ya kayak Ka'bah atau kayak, kalau di dunia itu, di dunia manusia Masjidil Haram gitu ya. Jadi tempat para malaikat itu berhaji. Mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau di dunia itu tawafnya manusia itu hamba Allah, yang di dunia itu adalah Ka'bah. Yang di langit itu Baitul Ma'mur itu. Nah, setiap hari dalam riwayat Bukhari Muslim diceritakan oleh Rasulullah bahwa ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur ini untuk tawaf mereka, dan setiap hari itu 70.000 itu adalah malaikat yang baru. Artinya tidak ada yang kembali lagi untuk kedua kalinya mereka itu ke Baitul Ma'mur. Artinya sejak Allah menciptakan mereka sampai hari kiamat itu, setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang ke langit, ke Al-Baitul Ma'mur itu untuk hajinya mereka. Dan itu sejak kapan itu ya? Sejak Allah menciptakan mereka sampai nanti kiamat itu, setiap hari ada 70.000, dan yang pernah datang ke situ nggak pernah datang lagi. Jadi yang datang ke situ selalu yang baru, itu artinya jumlahnya enggak terkira banyaknya. Masya Allah, luar biasa, sangat banyak. Sangat amat banyak. Di dalam Al-Quran, terus nama-namanya siapa saja. Nama-nama ini malaikat itu nggak bisa kita karang-karang namanya ya. Jadi hanya sebagiannya diceritakan di dalam Al-Quran. Ada seperti nama malaikat Jibril, ya, Mikail, ya. Ada ceritakan Israfil, ada ceritakan Malik, ceritakan malaikat Ridwan yang ada di dalam hadis ya. Cerita tentang Mukar, Nakir, ada Harut dan Marut ada gitu ya. Terus boleh nggak kita kemudian ngarang-ngarang sendiri nama mereka? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu namanya berspekulasi terhadap perkara yang gaib. Ini nggak benar ya. Karena kita untuk yang gaib ini hanya bisa
menyandarkan informasi kepada sesuatu yang memang berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang sahih. Kalau enggak, bukannya. Terus ada enggak malaikat-malaikat yang namanya misalnya itu ya masih diperdebatkan oleh para ulama apakah itu namanya atau yang lain. Misalnya contohnya begini ya. Ada malaikat maut itu yang disebut misalnya Israel gitu ya. Israel ini ketika kita cek gitu ya di dalam hadis-hadis ya kan disebut ya malaikat Israel ini malaikat maut gitu ya. Malaikat Israel, nama Israel ini ternyata menurut penelitian para ulama sebagaimana diceritakan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitabnya ternyata nggak ada di dalam hadis-hadis Nabi. Terus dari mana nama Israel ini? Nama Israel ini ternyata dari cerita Israiliyat ya, cerita dari kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dari kitab-kitab mereka. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi nggak ada nama Israel itu. Misalnya lagi tentang Raqib dan Atid ya. Raqib dan Atid itu menurut sebagian ulama memang adalah nama malaikat. Satu Raqib, satunya Atid ya. Yang ada di kanan dan kiri kita. Katanya begitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa Raqib dan Atid itu nama malaikat yang berbeda. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan karena Raqib dan Atid itu sifat ya untuk malaikat yang hafal, namanya malaikat hafal, malaikat penjaga kita yang disifati Raqibun wa Atid. Raqibun Atid. Jadi itu sifat. Apa artinya Raqib? Raqib itu selalu mengawasi, Atid selalu hadir. Jadi ini hanya digambarkan oleh Al-Quran bahwa Raqib Atid itu menurut sebagian ulama memang nama. Gitu ya. Tapi menurut ulama yang lain mengatakan bahwa Raqib Atid itu bukan nama, tapi sifatnya. Sifat malaikat penjaga kita yang disifati selalu hadir, selalu menjaga. Gitu ya. Raqibun dan Atid. Selalu mengawasi, selalu hadir. Wallah alam ya. Yang jelas ini sebagian dari nama-nama mereka ya yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian malaikat itu bisa mati. Iya. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat dan hadis tentang tiupan sangkakala di hari kiamat nanti ya. Jadi ketika malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu meniupkan sangkakala, kata Allah di dalam Al-Quran, "Fasa'iqa man fis samawati wal ardh." Semua yang di langit, di bumi itu mati karena kaget. So'iko itu artinya mati karena kaget. Siapa yang di langit? Yang di langit ya malaikat. Yang di bumi siapa ya? Manusia dan jin. Manusia dan jin semuanya mati ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Demikian juga para malaikat yang lain. Terus malaikat Israfilnya sendiri yang meniup itu gimana? Nah, itu diceritakan di dalam hadis bahwa setelah seluruh alam semesta itu musnah, hancur dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat ini, malaikat peniup sangkakala itu, maka Allah sendiri yang mencabut nyawa malaikat Israfil. Nah, jadi terus nanti dikembalikan, dihidupkan kembali bersama seluruh makhluk Allah yang lain, manusia dan jin akan diminta pertanggungjawaban. Adapun para malaikat akan kembali kepada tugas-tugas mereka yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ceritanya malaikat itu memang bisa mati. Tapi tidak ada keterangan apakah sebelum hari kiamat itu ada yang mati atau enggak. Enggak ada keterangannya gitu ya. Jadi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran apakah mereka itu seperti kita yang punya batasan umur, kemudian mati setelah sampai waktunya ataukah tidak. Ya. Ada keterangan seperti itu, tapi bahwa mereka itu nanti di hari kiamat mereka semuanya mati, itu jelas dijelaskan di dalam Al-Qurannya. Kemudian yang terakhirnya, bagian terakhir, mereka disebut kiramin bararah ya. Disebutkan mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia dan penuh kebajikan. Jadi sifat mereka bertentangan, berkebalikan dengan sifat iblis ya, jin yang dimana mereka itu ada yang jahat, ada yang sangat buruk. Tapi kalau malaikat diceritakan mereka itu adalah malaikat yang mulia, bararah, penuh kebajikan ya. Jadi nggak ada ceritanya malaikat itu iseng gitu ya, melakukan hal-hal yang hina. Ya, kalau kita kan mungkinnya di dunia manusia kan ada orang itu yang kemudian ya iseng-iseng update status yang kece, nggak jelas gitu ya. Malaikat enggak, mereka penuh kebajikan dan mulia. Ya. Mereka lakukan hal-hal yang diperintahkan Allah saja, nggak ada iseng-isengnya malaikat itu ya. Kemudian malaikat diceritakan juga di dalam hadisnya, misalnya riwayat Imam Muslim, malaikat itu sangat pemalu. Dikatakan bahwa manusia itu, malaikat itu nggak mau lihat aurat manusia. Nah, jadi malaikat itu nggak mau lihat aurat manusia.
Jadi suatu ketika itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu duduk ya, bersandar gitu ya, berbaring miring sambil bersandar pada tangan beliau. Paha beliau agak terbuka sedikit gitu ya. Masuklah Abu Bakar gitu ya. Rasulullah tetap dalam posisi itu. Kemudian izin lagi, ada yang salam, Umar bin Khattab masuk, Rasulullah tetap dalam kondisi itu. Kemudian masuklah Utsman bin Affan. Saat itulah tiba-tiba ketika Utsman bin Affan mengucapkan salam mau masuk, Rasulullah tiba-tiba kemudian duduk menutup pahanya, terus kemudian beliau membenahi gitu ya, posisinya. Saat sudah pada pulang para sahabat ini, Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi Abu Bakar masuk, Anda itu tetap dalam posisi yang seperti tadi. Ketika Umar masuk, tetap dalam posisi tadi. Ketika Utsman masuk, kenapa Anda membenahi posisi gitu ya? Rasul kemudian mengatakan, ya Aisyah, saya ini gimana mungkin saya nggak malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepada dia, gitu ya. Yakni Utsman bin Affan itu. Jadi Rasulullah itu menggambarkan malaikat itu malu. Makanya diceritakan juga di dalam hadis bahwa ketika seorang laki-laki berkholwat bersama istrinya, masuk kamar bersama istrinya, menutup pintu, malaikat nggak ikut masuk. Jadi, tapi jinnya masih ikut. Nah, makanya kalau suami istri mau hubungan begitu, ya diajarkan untuk berdoa. Kenapa? Supaya jinnya nggak ikut ya aurat kita. Demikian juga ketika kita ke kamar mandi membuka aurat kita, jinnya di situ bisa lihat ya. Tapi kalau kita membaca doa gitu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka jin akan ditutup oleh Allah, tidak bisa melihat aurat kita gitu ya. Jadi sifat malaikat itu sangat pemalu, berkebalikan dengan jin yang suka melihat hal-hal yang kayak gitu, hal yang porno gitu ya. Kemudian malaikat itu juga dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malih rupa atau menyerupai rupa apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diceritakan bahwa dalam kisah Maryam, ketika Maryam itu sedang berada di tempat ibadahnya itu ya, di mihrab tempat ibadahnya itu, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan gitu ya. Ditanya, kamu siapa? Kok bisa masuk sini padahal tempatnya dikunci ya. Barulah kemudian dia menyatakan, aku adalah utusan Allah, yakni Jibril yang sedang menyamar. Juga diceritakan dalam kisah tamu Nabi Ibrahim yang saya ceritakan tadi. Tamu Nabi Lut, ya, Nabi Lut ini kan sebelum umat beliau diadab oleh Allah, itu kan kedatangan tamu 3 orang gitu ya, 3 orang yang ternyata mereka malaikat yang menyamar. Begitu juga sering diceritakan di dalam hadis Rasulullah itu bahwa malaikat itu sering mengambil rupa atau meminjam rupa salah seorang sahabat namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, Dihya ini digambarkan salah seorang sahabat yang sangat tampan, sering dipinjam rupanya oleh malaikat. Jadi malaikat bisa menyamar rupa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangat cepat bergerak digambarkan sifatnya ya. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 3 dan 4 gitu ya. Allah menyebutkan bahwa disebutkan di situ minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari perjalanan mereka malaikat itu setara dengan perjalanan yang kita tempuh selama 50.000 tahun. Jadi kalau kita mengadakan perjalanan misalnya naik pesawat ulang-alik atau pesawat roket yang paling cepat 50.000 tahun perjalanan kita itu ditempuh oleh malaikat hanya dalam 1 hari saja. Nah, jadi digambarkan sangat cepat bergerak. Demikian juga di yang lain disebutkan jin itu juga digambarkan punya kecepatan gitu ya, sangat cepat bergerak juga gitu ya. Tapi tentu lebih cepat malaikat gitu ya. Kemudian digambarkan juga di dalam Al-Qur'an ilmu malaikat sangat banyak yang diajarkan oleh Allah secara langsung. Jadi malaikat itu mendapatkan ilmu pengetahuan sangat banyak itu diajarkan oleh Allah secara langsung, tidak melalui proses belajar kayak kita. Jadi nggak ada malaikat itu sekolah itu nggak ada. Nggak ada ceritanya malaikat STK, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2, S3 nggak ada. Malaikat itu langsung oleh Allah begitu diciptakan, Allah sudah langsung kasih ilmu sangat banyak. Tapi di atas ilmu yang sangat banyak itu, malaikat tidak dikasih kemampuan untuk menyingkap sendiri rahasia alam semesta. Jadi ilmunya sangat banyak, tapi yang diberikan itu ya itu. Kalau sudah dikasih misalnya katakan begini, dikasih 10, ya udah 10, nggak nambah, nggak berkurang. Gitu ya.
Berbeda dengan kita manusia itu, ketika kita kecil, lahir kita dalam keadaan bodoh, kemudian ilmu kita bisa bertambah terus seiring waktu, gitu ya, kita belajar terus bertambah sampai kita menjadi orang yang berilmu, menjadi pintar, gitu ya. Maka di antara kita ada yang ahli, sangat ahli, ada ulama, ada yang hafid Quran, ada hafal sekian ribu hadis, gitu ya. Ada yang ahli ilmu dan ini dan itu ya. Karena apa? Karena manusia itu ilmunya bisa bertambah, bisa berkurang. Malaikat tidak, gitu ya. Malaikat ilmunya banyak langsung ya. Jadi kayak komputer gitu sudah apa namanya itu ya? Sudah instalan asli bawaan gitu ya. Apa namanya kalau gitu ya? Build up gitu ya. Langsung bawaannya. Kemudian segala urusan mereka itu rapi dilaksanakan dengan sangat detail ya. Ada banyak ayat dan hadis tentang bab ini ya. Mungkin kita bahas lain waktu ya. Tapi intinya mereka itu nggak pernah lalai gitu ya. Kalau kita gambarkan kan kita ini misalnya gitu ya, dititipin orang bisa lupa gitu ya, dititipin pesan bisa lupa. Malaikat nggak ada ceritanya lupa gitu ya. Malaikat nggak ada ceritanya lalai. Gitu ya. Malaikat nggak ada ceritanya keliru gitu ya. Jadi misalnya kalau malaikat itu tugasnya mencabut nyawa gitu ya, ada 10 orang di bangsal rumah sakit berjajar, nggak akan keliru itu gitu ya. Jadi di dalam peperangan yang sangat besar sekalipun misalnya naudzubillah ya, misalnya ada bom yang meledak. Kenapa ada yang selamat, ada yang tidak? Malaikat nggak akan keliru itu. Jadi di ribuan orang bisa berada, kayak misalnya dulu kisah bom di Hiroshima Nagasaki itu, ada yang selamat. Pertanyaannya, kok malaikat nggak keliru ya? Ya itulah, malaikat itu pengetahuan mereka, pekerjaan mereka sangat detail, rapi, nggak akan keliru mereka ya. Jadi nggak akan ada ceritanya malaikat itu kemudian meralat pekerjaannya karena salah gitu ya. Aduh, maaf deh gitu ya, kemarin salah cabut nyawa gitu ya. Keliru, nggak ada gitu ya. Rapi mereka itu ya. Kalau kita bisa itu kita keliru manusia itu ya. Nah, terakhir, nah ini kemudian kita menginjak kepada bagian berikutnya tentang bagaimana alam manusia, alam jin dan malaikat itu berinteraksi gitu ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang jinnya ya. Kita lihat dulu. Nah, begini ya. Jin itu beda dengan malaikat kan? Dan juga beda dengan manusia. Tapi ada irisan di antara mereka, jadi di antara jin dengan keduanya, dengan malaikat maupun dengan manusia. Ada hal-hal yang kita ini saling beririsan, gitu ya. Seperti misalnya katakanlah yang paling umum kita dengar bahwa ya malaikat itu kan selalu menyertai kita, gitu ya, mencatat amal perbuatan kita. Begitu juga jin yang di antara mereka ada iblis, setan ya. Setan itu kan dari bangsa jin ya. Mereka itu yang menggoda kita kapan saja. Jadi mereka itu ya ada irisannya dengan kita. Jin itu dan malaikat itu sama-sama. Di antara persamaannya misalnya jin dan malaikat itu sama-sama baik. Artinya kita nggak bisa lihat, gitu ya, nggak bisa lihat. Tapi asal kejadian mereka berbeda dan sifatnya juga berbeda. Asal kejadian kalau jin itu berasal dari api, malaikat dari cahaya. Sifatnya jin itu ada yang taat, ada yang suka maksiat, ada yang jahat, ada yang baik. Kalau malaikat semuanya baik, gitu ya. Sifat mereka berbeda. Gitu ya. Jadi kita lihat dari sini misalnya. Kemudian manusia dan jin itu juga memiliki kesamaan dalam hal misalnya diberi kuasa untuk memilih hak dan batil atau baik dan buruk. Jadi di antara jin itu antum bisa kalau pengen lihat detailnya misalnya di surah jin di dalam Al-Qur'an kan digambarkan ya bahwa jin itu di antara mereka ada yang minnal muslimun wa minnal qasitun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa idada ya. Jin itu kita ini kata jin mereka ya, jin sendiri menceritakan kami ini punya jalan hidup yang macam-macam. Kita ini ada yang pertengahan, ada yang taat, ada yang maksiat, beragam lah. Jadi jin itu kayak manusia dalam hal ini. Ada manusia yang baik, ada jin yang baik. Ada jin yang jahat, ada manusia yang jahat. Ada jin yang pertengahan sifatnya, ada yang pertengahan. Makanya di antara jin ada yang kafir, ada yang majusi, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Muslim. Karena memang mereka itu dalam hal ini ada kesamaan dengan manusia. Mereka juga dikarunia akal dan pemahaman. Jadi maka mereka bisa memilih seperti halnya manusia. Tapi asal kejadian mereka berbeda. Di antara persamaannya lagi misalnya, jin itu juga makan dan minum. Jin itu juga beranak pinak. Sama seperti kita. Jin itu juga mati kayak kita. Jin itu juga punya umur, punya batasan.
kayak kita gitu ya. Jadi ini contoh di antara persamaannya. Kemudian kenapa sih makhluk itu disebut jin gitu? Jin itu dari kata bahasa Arab janna, ya. Janna itu artinya menutup. Kenapa mereka makhluk ini disebut jin? Karena mereka tertutup dari pandangan kita. Jadi mereka disebut jin karena tidak kelihatan. Karena akar kata jin itu dari kata janna, artinya tertutup atau menutup, gitu ya. Makanya janin itu akar katanya kan jin, janin kan sama ya. Akar katanya dari janna. Kenapa disebut janin? Karena tertutup oleh perut ibu, nggak kelihatan. Gitu. Kenapa surga disebut jannah? Akar katanya sama dengan jin juga ya. Karena jannah itu digambarkan adalah sebuah taman yang daun-daunnya sangat rapat sehingga menutupi tanah di bawahnya dari sentuhan cahaya matahari. Jadi digambarkan jannah itu penuh dengan taman-taman yang sangat rindang, sangat sejuk. Begitu juga disebut orang gila, dalam bahasa Arab disebut majnun. Akar katanya sama jin juga. Apa? Kenapa orang gila disebut majnun? Ya karena akalnya tertutup. Nah, gitu ya. Jadi akalnya nggak sempurna, maka orang gila disebut majnun. Jadi jin itu karena mereka tertutup dari pandangan kita, gitu ya. Di dalam Al-Qur'an disebut di surah Al-A'raf 27 itu mereka dikatakan mereka itu melihat kita dari tempat di mana, dari posisi di mana kita nggak bisa lihat mereka. Jadi mereka lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka ya. Allah alam. Nah, sifat bangsa jin ini dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, di antaranya misalnya diciptakan dari api yang panas menyala-nyala atau dari ujung lidah api. Surah Al-Hijr ayat surat Ar-Rahman sebutkan gitu ya. Kami ciptakan mereka itu min naris samum gitu ya, min hama'i min naris, dari min hama'im masnun gitu ya. Jadi dari api yang menyala-nyala. Diceritakan juga dari ujung lidah api ya. Jadi ciptaannya, asal mereka kejadiannya berbeda dengan malaikat, berbeda juga dengan kita. Terus diciptakan sebelum manusia. Di dalam surah Al-Hijr 26-27 dijelaskan bahwa wal jan khalaqnahu min qabl gitu ya. Kami ciptakan jin itu sebelum manusia. Jadi kita ini diciptakan makhluk, malaikat dulu diciptakan, jin diciptakan, barulah kita, gitu ya. Barulah manusia. Digambarkan juga sifat jin itu diantaranya di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi, jin itu terbagi menjadi 3 golongan. Di alam jin itu ada jin yang terbang di udara kayak burung-burung, gitu ya, terbang di udara. Digambarkan juga bahwa jin itu ada jin yang berkeliaran di tanah ya, kayak anjing, kayak apa ya, kayak itu, kayak ular gitu. Artinya makhluk yang berjalan-jalan di tanah ini ya, di muka bumi. Ada di antara jin. Terus kemudian ada jenis yang seperti manusia, yakni yang datang dan pergi, menerima pahala dan siksa, artinya punya amal seperti kita. Jadi di antara bangsa jin itu ada yang menerima pahala dan siksa dalam arti mereka juga beramal, mereka mukmin, mereka kafir bisa. Seperti halnya bangsa manusia, gitu ya. Jadi ada jenis mereka itu yang seperti itu. Digambarkan juga di dalam hadis ini disebutkan malaikat itu, jin itu bisa dilihat oleh hewan. Hewan itu bisa melihat jin. Tapi kita nggak bisa. Makanya di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa kalau kita mendengar lolongan anjing di malam hari atau ringkihan keledai di malam hari, maka kata Rasulullah, ya mintalah perlindungan kepada Allah dari jin, karena dari setan, karena ya mereka itu melihat nggak bisa kita lihat ya, yang melihat jin itu gitu ya. Jadi kalau kan sering juga mungkin di antara ini ya gambaran-gambaran tentang kalau anjing hutan gitu, serigala gitu melolong di malam hari itu ngapain gitu ya. Kalau berdasarkan di sini mereka lihat jin gitu ya, mereka lihat jin lewat. Digambarkan juga sifat jin berikutnya adalah setan. Nah, setan itu bagian dari bangsa jin. Jadi setan itu adalah jin yang sifatnya jin yang jahat. Jadi jin yang jahat itu disebut setan. Nah, jadi setan itu siapa? Setan itu jin yang jahat. Kemudian iblis itu juga dari golongan jin. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50, ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud kepada Adam, malaikat patuh, tapi iblis itu nggak mau. Disebutnya bahwa kana minal jin, dan adalah iblis itu berasal dari golongan jin.
Tapi tidak ada keterangan lebih lanjut tentang apakah jin, iblis itu memang nenek moyangnya ya. Kalau kita lihat kan Nabi Adam itu nenek moyangnya manusia. Tapi apakah iblis itu nenek moyangnya jin? Kita tidak tahu, tidak ada keterangan spesifik ya. Nah, tentang ini yang jelas iblis itu dari golongan jin. Gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat, setan itu nama untuk jin yang mereka itu jahat. Kalau nama jin yang kuat gitu ya, di dalam kisah surah Saba misalnya disebutkan jin yang sangat kuat disebut ifrit ya, kata Rasulullah. Jadi kalau orang jin yang kuat itu kata para ulama ada ya, bukan ini. Jin yang kuat sekali disebut ifrit gitu ya. Kalau jin yang jahat setan gitu ya. Kalau jin yang bergentayangan namanya arwah gitu ya. Nah, jadi makanya kan kita sering mendengar itu arwah gentayangan. Jadi dalam bahasa Arab itu setan itu adalah nama jin yang jahat, sebutan untuk jin yang jahat gitu ya. Kalau iblis itu ya mungkin rajanya kali ya. Kalau jin yang bergentayangan disebut arwah gitu ya. Arwah bergentayangan. Jin itu makhluk yang ada secara hakiki ya di dalam ini. Jadi bukan kiasan atau sekedar nama untuk menyebut sifat jahat. Tidak. Jin itu memang betul-betul makhluk yang ada, bukan nama aja, bukan kiasan untuk menyebut sifat jahat yang ada dalam diri manusia. Di jin itu benar-benar makhluk yang memang diciptakan oleh Allah, ada gitu ya, meskipun dia alamnya beda dengan alam kita ya. Mereka makan, minum, beranak pinak, mati gitu ya. Dan juga mati juga gitu ya. Banyak ayat dan hadis dalam bab ini ya. Jadi artinya kalau mereka beranak pinak ya memang ada jin jantan, jin betina gitu ya. Mereka makan, mereka minum. Di dalam nanti di belakang nanti kita akan jelaskan lagi tentang ini ya. Mereka juga mati ya. Di dalam ayat Al-Qur'an tentang bahwasannya para jin itu mencuri dengar berita dari langit, terus kemudian dihantam, ditembak oleh Allah dengan tembakan api, gitu ya. Itu kan mereka banyak yang mati juga, gitu ya, terkena sambaran petir, gitu ya. Allah alam, gitu ya. Makanan mereka apa? Ya, kalau mereka makan minum, makanannya apa? Gitu. Makan minum mereka itu adalah tulang dan kotoran manusia. Jadi kotoran hewan, kotoran manusia itu makan minum mereka. Makanya, ya kalau kita misalnya kata Rasul itu, misalnya kalau kita di tempat-tempat kayak gitu ya, misalnya di ini jangan gitu ya, bahaya ini makanan mereka gitu ya, daerah-daerah terpencil gitu ya. Kalau Anda lagi ke gunung gitu ya, lagi ke gunung, misalnya daerah-daerah kayak sedang camping di hutan ya, atau hiking ke gunungnya, mendaki gunung, hati-hati terhadap seperti ini ya, karena ya itu makanan mereka ya, tulang dan kotoran jangan diganggu gitu ya, karena mereka kalau marah tersinggung bahaya itu ya. Terus tempat tinggal mereka di mana ya? Tempat tinggal itu ya di tempat-tempat yang kotor kayak WC, toilet, tempat-tempat sampah gitu. Tempat-tempat yang kotor itu tempat tinggal mereka ya. Rumah yang kosong gitu itu juga tempat tinggal mereka. Dan juga kuburan gitu ya, tempat-tempat yang sepi, hutan-hutan, puncak-puncak gunung, tengah lautan yang luas itu juga tempat di mana jin itu membangun kerajaannya dan rumahnya. Hanya hadis dalam riwayat ini sangat banyak ya tentang bab ini. Mungkin tidak kita kaji secara spesifik ya. Terus ini secara umum majelis apa sih yang disaksikan oleh malaikat? Karena saya bilang tadi kan ada banyak interaksi malaikat dengan kita ya. Di mana malaikat itu akan hadir ya. Majelis apa sih yang dihadiri oleh malaikat, dan nanti kebalikannya kondisi seperti apa yang itu dihadiri oleh jin. Majelis yang dihadiri malaikat itu banyak keterangannya, saya kutip saja di antara misalnya majelis ilmu. Jadi insya Allah kalau kita majelis ilmu seperti ini tuh ada malaikat yang menyaksikan, hanya kita nggak lihat gitu ya. Nah, lihat ya, ada hadis Rasulullah tentang itu bahwa kalau orang itu di majelis ilmu maka malaikat itu akan membentangkan sayapnya, mengelilingi mereka gitu ya. Kemudian Allah menurunkan kepada mereka ketenangan dan seterusnya itu ya. Nah, jadi majelis ilmu diantaranya. Maka kalau Anda ini yang merasa gelisah, nggak tenang hidupnya, cobalah datang ke majelis ilmu karena Anda akan menemukan ketenangan di sana. Kenapa? Karena malaikat itu mengelilingi di situ ya. Malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita di majelis-majelis ilmu gitu ya. Jadi kalau lagi gelisah, lagi galau gitu ya, lagi jangan pergi ke diskotik malah gitu ya. Tambah galau di sana, banyak iblis, banyak setannya. Pergilah ke majelis ini, pergilah ke majelis. Gimana lagi majelis zikir ya, zikir Allah ya, itu tempat
tempat di mana malaikat datang dan menyaksikan ya. Medan jihad fisabilillah gitu ya. Di dalam perang Badar Rasulullah menceritakan para malaikat itu ikut menyertai gitu ya. Medan jihad fisabilillah itu diantaranya malaikat ikut hadir. Kemudian sholat berjamaah, itulah diantaranya rahasianya kenapa kalau kita mau sholat berjamaah pergi ke masjid, Rasulullah minta kita untuk ya sebaiknya sikat gigi dulu atau ini bersiwak ya, membersihkan mulut kalau wudhu berkumur. Kenapa begitu? Rasulullah pernah melarang kita orang yang habis makan sesuatu yang bau kan nggak boleh ke masjid. Kalau di hadis itu kan makan bawang gitu ya. Terus kemudian kalau di Indonesia apa ya? Jengkol kali ya mungkin ya. Nggak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah, karena malaikat itu kalau kita sholat, malaikat itu akan mendekat ke mulut kita untuk menyimpan bacaan Quran yang kita baca dengan mulut mereka. Jadi bacaan Quran yang keluar dari mulut kita itu akan disimpan oleh malaikat di mulut mereka untuk kemudian ya, menjadi saksi kita di hari akhir nanti. Tapi kalau mulut kita bau, maka malaikat tidak mau dekat. Nah, gitu ya. Malaikat akan menjauh. Makanya orang yang mulutnya bau nggak boleh pergi ke masjid. Apalagi sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu juga majelis yang dihadiri oleh malaikat. Makanya ceritakan kan siapa yang datang kalau telat gitu ya, ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka malaikat itu nggak dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikatnya sudah nutup bukunya dan mendengarkan khutbah. Tapi ketika belum, maka malaikat itu akan berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat siapa yang hadir. Ya. Besok kan hari Jumat kan? Nah, jadi besok hari Jumat ya, ketika khotib sudah naik mimbar, maka ya udah malaikat itu sudah kayak kalau kita itu kan kayak kuliah itu kan kalau sudah terlambat sekian menit kan dianggap nggak hadir kan? Jadi ya, hapus gitu ya, jadi malaikat. Kalau kita udah terlambat ketika, jadi ini salah satu contoh di mana malaikat itu hadir ya, ketika salat Jumat. Kita banyak yang lainnya. Kemudian majelis yang dihadiri oleh jin, setan itu yang kayak apa gitu ya, supaya kita menghindari. Ya satu, makan minum dengan tangan kiri. Nah, gitu ya. Makan minum tangan kiri itu setannya ikut gitu ya, menghadiri majelis kita. Gitu. Jadi begitu kita makan minum tangan kiri, setan ikut. Makanya kalau makan minum dengan tangan kiri supaya nggak ditemenin sama setan. Atau makan minum tanpa basmalah. Makan minum nggak pakai basmalah, itu setannya juga ikut. Ya. Terus kemudian lagi saat suami istri berkumpul nggak berdoa ya. Jadi maaf ya misalnya melakukan suami istri nggak berdoa, setannya ikut. Gitu ya. Nauzubillah itu mungkin ya rahasianya. Jadi antaranya kenapa kita suruh berdoa supaya anak yang lahir dari kita, dari istri-istri kita itu bukan anak yang kemudian sudah dibantu setan sejak proses awalnya, ya. Dihindarkan kita dari setan ya, sehingga nanti berharap semoga ini anak-anak menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya anak-anak dari ini ya orang-orang yang jangan-jangan anak-anak nakal yang macam-macam begitu kayak ibunya lupa dari berdoa dulu gitu ya. Jadi makanya ya kita salah satu ikhtiarnya adalah ya kalau kita pengen punya anak yang salih, salihah, ya berdoalah gitu ya ketika berkumpul dengan istrinya supaya setan nggak ikut-ikutan gitu ya. Kemudian ketika seseorang laki-laki berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, itu juga setan ikut ya. Jadi pacaran-pacaran gitu ya di taman-taman di pojokan itu setan ikut. Termasuk juga khulwat itu khulwat dengan medsos ya. Kalau misalnya video call gitu ya, pakai Zoom, pakai WA, cewek cowok gitu ya, LDR-an. Nah, ini juga khulwat berduaan. Kenapa? Itu ada setannya di situ gitu ya. Jadi kondisi-kondisi di mana setan itu menemani, menghadiri, mendampinginya. Ini yang terakhir. Nah, gimana kita bisa mengusir setannya? Kalau makan, minum, bacalah basmalahnya, atau segala hal yang dengan kebaikan itu mulai dengan basmalahnya. Baca, kita mau naik kendaraan, gitu ya. Kita mau masuk rumah, menulis, gitu ya. Termasuk kita mau mulai kajian, gitu ya. Bacalah basmalah supaya setan menjauh dari kita. Saat kita berzikir juga setan akan menjauh, gitu ya. Kita naik mobil, naik sepeda motor, berdoa dulu, berzikir dulu, gitu ya.
insya Allah itu akan dijauhkan dari setan dan jin. Saat membaca membaca Al-Qurannya, kita bisa mengusir kalau rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, terutama surah Al-Baqarah, di mana di dalamnya juga ada ayat kursi, itu rumah itu tidak ditinggali oleh setan. Jadi kalau kita pengen rumah kita itu jauh dari setan, bacakan Quran di dalamnya. Jangan cuma dibacain musik ya, apalagi dibacain musik terus-menerus, itu jinnya nari-nari di situ, joget-joget gitu ya. Nah, jadi yang terakhir, setan lari saat mendengar azan. Jadi kalau ada azan di masjid, setan lari menjauh. Nah, jadi bisa diusir di antara ini ya, mengusir setan dari kehidupan kita ya. Wallahu alam, itu yang bisa saya bahas pada kesempatan malam ini. Nanti mungkin bisa kita lanjut dengan diskusi ya. Nah, monggo jika ada pertanyaannya. Wallahu alam bishawab. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah kepada Al Ustadz Alimin Mukhtar. Nah, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand di Zoom-nya ataupun komen. Nah, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama, pertanyaan dari Kang Aditya Nugraha. Pak Kiai, sejauh ini apakah kita bisa berinteraksi dengan jin? Apakah kita diperbolehkan memperoleh pengetahuan dan bantuan dari bangsa jin? Dan yang kedua, bagaimana kisah yang sahih terkait Harut dan Marut? Nggak bisa dijawab. Baik ya, yang pertama terkait dengan apakah kita bisa berinteraksi dengan jin gitu. Iya, bisa. Dan itu sudah mafhum ya. Sejak zaman dulu banyak orang yang berinteraksi dengan jin dalam arti minta bantuan segala macam, itu ada cerita-cerita di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis tentang bagaimana manusia itu bisa berinteraksi, bahkan tolong-menolong dengan jin ya. Anda bisa lihat itu. Kalau pengen lihat detailnya tuh baca terjemah surat jin lah. Jadi baca surat jin dan dia terjemahnya di situ ya. Bahwa di antaranya itu ada manusia yang minta bantuan kepada jin. Nah, jadi ada gitu ya. Jadi apa bisa berinteraksi? Bisa. Ya, apa jin bisa dipanggil? Bisa. Bisa didatangin? Bisa gitu ya. Nah, jadi mereka itu ya itulah, kita kan sudah tahu ilmu-ilmu hitam, orang-orang yang bisa manggil makhluk-makhluk begitu, ya, santet segala macam, karena memang makhluk jin itu bisa berinteraksi dengan kita, para manusia itu udah bisa dipanggil segala macam ya. Yang pertama ya. Kemudian apa kita boleh memperoleh pengetahuan dan bantuan dari bangsa jin ya. Nah, jadi kata Al-Quran di dalam surah jin itu bahwa ketika seseorang itu minta bantuan kepada bangsa jin, ini cerita bangsa jin sendiri kepada manusia yang diceritakan di dalam surah Al-Jin itu, bahwa semakin fazaduhum rohaqa. Ketika manusia itu minta tolong kepada bangsa jin, bukannya itu menjadi baik, tapi zaduhum rohaqa, semakin celaka. Di bangsa jin itu enggak, apalagi jin-jin yang jahat gitu ya, jin-jin yang jahat itu mereka itu enggak akan bantu bangsa manusia kecuali mereka akan minta imbalan. Dan kita enggak tahu apa yang mereka minta imbalannya ya. Nah, kalau minta imbalannya yang buruk-buruk kita nggak tahu juga kan. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam surah jin itu supaya kita nggak minta tolong kepada bangsa jin. Jangan minta pengetahuan juga, mencari tahu, mencari ilmu dari bangsa jin. Kita ini bangsa manusia, sudah dikasih oleh Allah Rasul Nabi Muhammad SAW, dikasih sarana namanya akal pikiran segala macam untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan ya. Maka nggak perlu kemudian mencari pengetahuan dari bangsa jin, karena Allah sendiri sudah menyatakan bahwa semakin kita minta bantuan kepada mereka, dijadikan itu akan membuat kita tambah celaka. Begitu juga pengetahuan yang datang dari bangsa jin, itu diceritakan dalam sebuah hadis bahwa bisa jadi jin itu kadang memberitahu kita sesuatu hal yang ada nilai kebenarannya, karena jin itu bisa mencuri dengar berita dari langit, tapi mereka sudah mencampurkannya dengan 1.001 macam kebohongan. Makanya penting kita ingat, jangan minta bantuan kepada bangsa jin ya, jangan minta bantuan, minta tolong, minta ilmu pengetahuan kepada mereka ya. Kemudian yang kedua,
bagaimana kisah yang sahih tentang Harut dan Marut ya. Nah, jadi ini kan di dalam surah Al-Baqarah ya tentang Harut wa Marut itu ya. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada penduduk Babil. Ini dua orang malaikat namanya Harut dan Marut. Nah, tentang Harut dan Marut ini di dalam tafsir-tafsir ya, Ibnu Katsir, Imam Tabari atau yang lainnya, sebetulnya keterangannya tidak rinci ya. Di dalam Al-Quran hanya disebut namanya saja bahwa mereka itu dua malaikat yang diturunkan di Babilonia, di Irak sananya, namanya Harut dan Marut saja. Terus ngapain mereka diturunkan? Di dalam Al-Quran disebutkan hanya mereka itu sebagai ujian, fitnah bagi umat manusia waktu itu. Dan kita nggak tahu secara lebih detailnya kayak apa. Karena di dalam Al-Quran maupun hadis sendiri tidak terdapat keterangan. Terus cerita-cerita yang beredar itu menurut penelitian para ulama itu adalah cerita yang bersumber dari berita-berita Israiliyat, ya. Berita-berita dari Bani Israel, dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, di mana sikap kita terkait dengan ini, sebagaimana kita sudah pernah kaji di pertemuan yang lalu, bahwa cerita-cerita dari Bani Israel atau cerita dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab-kitab terdahulu itu, sikap kita adalah kita tidak menjadikan itu sebagai rujukan, ya. Kita. Jadi ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya karena memang banyak hal di dalamnya sudah bercampur-campur antara hak dengan batil, terutama dalam kisah Harut Marut ini ya, tidak jelas. Jadi makanya para ulama sendiri cenderung untuk kemudian mengatakan bahwa masalah Harut dan Marut itu adalah sesuatu yang mutasyabih atau apa ya, samar-samar. Allah hanya nyebut namanya dan mereka diturunkan di di Babilonia, tapi tidak dirinci kepada kita bagaimana kisah mereka ya, wallahu alam ya. Saya sendiri udah banyak baca cerita-cerita ini, tapi kemudian kesimpulan akhirnya cerita-cerita itu adalah cerita yang tidak punya dasar yang sanad yang sahih, ceritanya juga saling bertentangan satu sama lain dan kita tidak perlu mempercayainya. Karena ini kalau berkaitan dengan itu kita tidak tahu pun tidak masalah gitu ya, karena ini bukan termasuk hal yang harus kita imani terkait detail peristiwanya itu ya. Begitu mungkin yang saya jelaskan tentang pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Baik, syukran Pak Ustadz. Di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Irwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya membuktikan dengan sebuah iman kepada malaikat? Terus hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada malaikat itu apa? Lalu definisi dan pengertian hakikat itu. Insya Allah pertanyaannya luar biasa ini ya. Baik ya, pertanyaannya double ini ya. Jadi mungkin pertama gitu ya, bagaimana caranya kita membuktikan dengan sebuah pembuktian atau tindakan yang nyata tentang bahwa kita ini beriman kepada malaikat ya. Jadi begini ya, keimanan kita kepada malaikat itu yang pertama secara spesifik sebenarnya berhubungan dengan rukun iman yang lain, yakni berkaitan misalnya dengan wahyu, berkaitan dengan Quran, berkaitan juga dengan kenabian Muhammad SAW dan para nabi terdahulu, juga berkaitan dengan keimanan kita terkait hari akhir misalnya ya, karena di dalam cerita-cerita tentang hari akhir ada banyak sekali yang menyebutkan tentang peran malaikat di dalamnya. Terus gimana kita ini bisa membuktikan bahwa kita ini memang beriman kepada malaikat ini? Yang pertama yang paling sederhana kalau disebutkan dalam kitab-kitab, ketika kita ini mempercayai keimanan kepada mempercayai Rasulullah sebagai nabi kita, Al-Quran sebagai kitab suci kita, itu sebenarnya juga punya kaitan secara tidak langsung terhadap keimanan kepada malaikat. Sebab nabi itu menerima kenabian, menerima wahyu melalui malaikat. Kalau kita menolak Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain, itu artinya juga sama kita tidak mempercayai adanya
hubungan malaikat dengan Rasulullah itu. Ketika kita percaya Nabi Muhammad itu seorang nabi, dan di mana kenabian beliau itu ya wahyunya melalui malaikat, maka itu secara tidak langsung sudah berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Demikian juga turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril. Ketika kita mengimani Al-Quran, menerima Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran secara tidak langsung, itu adalah keimanan kita kepada malaikat. Karena Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ketika kita juga misalnya yang lain lagi yang lebih spesifik, apa itu ya? Misalnya begini ya, bahwa kita ini mau melakukan suatu perbuatan, jadi nggak ada orang yang tahu, tapi kemudian kita ini tidak melakukannya karena apa ya? Karena kita tahu ada malaikat yang akan mencatat setiap perbuatan kita ini. Nah, kalau kita ini kemudian tidak jadi melakukan suatu perbuatan maksiat, karena kita merasa bahwa perbuatan kita ini pasti dicatat oleh malaikat, itu artinya adalah salah satu bentuk gitu ya, mengimani tentang malaikat itu. Jadi di antara bentuknya itu adalah tadi itu ya, kita menjadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, sehingga kita ini tidak melakukan maksiat meskipun nggak ada yang tahu di antara manusia atau yang lainnya ini gitu ya. Nggak ada yang tahu, kita berada di tempat sepi banget, katakan misalnya di dalam kamar tutup nggak ada orang, tapi kita kemudian tidak melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikatnya. Jadi salah satu pembuktiannya di antaranya adalah tidak melakukan perbuatan maksiat meskipun tidak ada yang tahu, karena kita malaikat pasti mencatat perbuatan kita. Gitu ya. Kemudian di antaranya yang lagi bentuk keimanan kita yang dalam tindakan itu adalah kita ini kan dalam apa ya, dalam perbuatan-perbuatan tertentu gitu ya. Jangan kan kita merasa takut gitu ya. Ada begini ya, ini ada hadis ya menceritakan bahwa kalau orang itu membaca ayat kursi gitu ya, maka Allah akan mengirim kepada orang itu 2 orang malaikat yang akan mendampingi di kiri dan kanannya. Ya. Jadi kalau kita merasa takut, ya bacalah ayat kursi dengan satu keyakinan bahwa malaikat akan nemenin kita, yang ngawal kita, gitu ya. Nah, jadi di antara hal yang seperti itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh keimanan kita kepada malaikat. Kemudian apa sih hikmahnya beriman kepada malaikat ya? Di antara hikmahnya kita beriman kepada malaikat itu adalah kita akan menjadi orang yang tidak sembrono untuk melakukan amal yang tadi ya, berani-berani bermaksiat karena kita tahu ada malaikat yang mengawasi kita ya, mencatat amal perbuatan kita meskipun nggak ada orang lain yang tahu. Jadi orang mau korupsi nggak berani, kenapa? Dia tahu malaikat catat, gitu. Malaikat lihat. Dia mau melakukan perbuatan zina nggak berani meskipun nggak ada yang tahu, kecuali dia hanya berdua saja bersama orang ini, pasangannya. Dia nggak melakukannya. Kenapa? Karena tahu malaikat mencatatnya. Jadi di antara hikmahnya adalah bisa membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, karena kita tahu, kita yakin malaikat selalu mengawasi kita, malaikat penjaga tadi ya. Terus di antara hikmahnya lagi, keimanan kita kepada malaikat itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di alam semesta ini menciptakan malaikat yang di antara mereka ada yang Allah bisa tugasi untuk menolong kita. Ya. Kan di dalam surah Ali Imran misalnya, di dalam ayat Al-Quran banyak lagi yang lainnya, bahwa orang-orang yang mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibantu oleh malaikat, di mana mereka itu adalah disebutkan di dalam bi khamsati alafin minal malaikati, 50.000 malaikat yang datang secara berduyun-duyun, secara berombong-ombong,
berbaris-baris lah gitu ya. Jadi di antaranya bahwa malaikat itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang siap saja kapan saja ditugaskan oleh Allah untuk membantu orang-orang beriman. Maka ketika kita ini merasa susah, rasakan berat untuk suatu pekerjaan atau merasa takut gitu ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Dan semoga Allah kemudian mengirim kepada kita yang akan melindungi kita gitu ya, malaikat-malaikatnya gitu ya. Terus kemudian lagi di antara hikmahnya yang juga patut kita catat bahwasanya kan kalau di cerita tentang alam akhirat gitu ya, malaikat itu ya dalam juga kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ya, bahwa malaikat itu bahasa gampangnya nggak akan keliru lah gitu ya, nggak akan keliru untuk kemudian mengantarkan rezeki kita misalnya ya, nggak akan keliru mencabut nyawa siapa yang sudah tiba waktunya. Maka ketika kita yakin gitu ya terhadap hal itu, kita nggak akan merasa khawatir gitu ya, rezeki kita itu akan habis, akan salah ketuker ke tempat orang gitu ya. Sehingga kita ini ketika yakin bahwa malaikat itu nggak akan keliru nganterin rezeki kita, kita tidak akan mengambilnya dari yang haram gitu ya. Jadi malaikat itu ya kan ada malaikat yang ditugaskan untuk bagi rezeki gitu ya. Malaikat juga nggak akan keliru untuk nyabut nyawa orang. Gitu ya. Jadi meskipun malaikat itu seseorang itu sudah mendapatkan sakit yang sangat berat atau misalnya mendapatkan musibah kayak kecelakaan atau apapun yang sangat parah, tapi kalau memang belum waktunya mati, Allah tidak akan cabut nyawanya. Dengan bekal keyakinan seperti inilah maka kita akan menjadi orang yang selalu optimis, berani gitu ya, nggak cengeng, nggak penakut lah macam-macam gitu ya, insya Allah. Di antara itu yang mungkin bisa saya jelaskan, barangkali mungkin yang lain nanti bisa kita cek lagi tanya yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya mungkin itu untuk dua pertanyaan ini ya. Ada satu ya tadi, apa sih hakikat definisi dan pengertian hakikat itu apa ya? Saya kurang paham untuk pertanyaan ini ya. Definisi dan pengertian hakikat itu apa maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan oleh yang bertanya ini apa maksudnya definisi dan hakikat. Hakikat apa ya? Saya nggak paham yang dimaksud pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Baik, syukron Ustadz. Berhubung belum ada yang bertanya, nah saya ingin bertanya Pak Ustadz. Monggo. Silakan. Apakah diperbolehkan bangsa jin dan manusia untuk menikah? Nikah sama jin ya? Ya begini ya. Itu ada bahasa antara khususnya misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ibnu Taimiyah itu membahas panjang lebar tentang hal itu ya. Jadi di antaranya beliau mengatakan bahwa tentang manusia yang berhubungan badan dengan jin atau menikah dengan jin gitu ya. Jadi melakukan jima dengan jin, melakukan pernikahan dengan jin, apakah itu bisa dan ada? Riwayat itu banyak dan sudah ma'ruf ya, mafhum bahwa iya bisa. Gitu. Jadi bisa terjadi manusia itu menikah atau berhubungan dengan jin ya. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita bilang ini adalah bahwa apakah bisa manusia menikah dengan jin, berhubungan dengan jin? Iya bisa. Jadi, nah gimana ya? Allah alamnya bisa jadi manusianya akan dibawa ke alamnya mereka atau jin itu kemudian menyamar masuk ke alam manusia ya. Allah alamnya cerita ini sudah ma'ruf, sudah dikenal gitu ya. Di segala bangsa itu ada ya cerita tentang manusia yang kemudian berpasangan dengan dari bangsa jin ya, yang pertama ya. Yang kedua tentang bagaimana orang mengatakan bahwa misalnya gini ya, Imam Malik misalnya mengatakan begini, Imam Malik rahimahullah mengatakan gimana kalau seorang wanita hamil dan kemudian mengatakan suamimu siapa? Suamiku jin. Nah, gitu ya. Kata Umar enggak boleh. Jadi enggak bisa seperti itu. Jadi itu kenapa?
Karena kata beliau tidak menyukai, artinya memakruh, karoha, ya, tidak suka dengan orang pernyataan begitu karena itu bisa, tapi akan menimbulkan banyak kerusakan. Fasad kenapa? Bisa jadi akan banyak orang melakukan perzinaan dan kemudian mengaku bahwa jin, nah suaminya jin, nah ini bahaya gitu ya. Jadi yang kedua yang harus kita ingat di situ ya. Kemudian yang ketiga, apakah boleh menikah dengan bangsa jin ya? Di dalam hal ini saya baca di keterangan para ulama mengatakan bahwa tentang hal itu, jadi apa ya, kalau bahasa gampangnya itu, setiap bangsa itu pasangannya adalah dari jenisnya sendiri ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah itu menjadikan wa ja'ala lakum azwaja itu adalah minkum gitu ya. Allah itu menjadikan pasangan kita itu adalah minkum, dari jenis kita sendiri. Artinya tidak disyariatkan manusia itu menikah dengan makhluk dari jenis yang lain, jadi jenis jin itu. Jadi pasangan bagi bangsa manusia itu adalah manusia. Nah, jadi pasangan bagi bangsa jin adalah bangsa jin itu sendiri. Sehingga kita tidak disyariatkan, nggak ada syariatnya manusia itu menikah dengan bangsa jin gitu ya. Karena di antara hikmah pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, untuk kemudian lintas kunu ilaiha gitu ya, agar kita menjadi tenang dengan pasangan kita. Nah, apakah kemudian kalau orang kawin sama jin terus punya anak, lah ini jadi masalah gitu ya. Mereka berbeda jenisnya. Nanti kalau anaknya lahir di mana gitu ya? Apa dia yang lahir sebagai jin atau lahir sebagai manusia, kan kita tidak tahu. Terus kemudian yang jelas lagi, ya, jelas tidak bisa timbul jadi itu ya, litas kunu ilaiha ya, karena yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu manusia itu akan tenang ya dengan jenisnya, gitu ya, dengan jenisnya yang bisa mendampingi, menemani dan seterusnya itu ya. Jadi yang disyariatkan itu menikah bukan dengan bangsa jin, tapi menikah dengan jenisnya sendiri, bangsa manusia ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang sejauh yang saya tahu tentang itu ya, begitu. Insyaallah. Demikian. Syukron, jazakallah. Ya. Al-Ustaz Alimin Mukhtar. Nggih. Nah, ini berhubung belum ada yang bertanya dan waktu hampir jam 9. Oh iya, sudah. Oh ya, saya sudah jam 9 ini ya. Oh Jadi iya. saya sudah tinggal 1 menit lagi ini ya. Oh iya. Baik, mungkin untuk semuanya, mungkin ini akhir untuk acara kita hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin, insyaallah. Dan juga semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan tentunya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Mari semua kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan insyaallah. Amin. Saya live ya. Ya. Baik, syukron jazakallah kepada semua yang bersedia hadir. Semoga kita semua dapat istiqomah dalam mengadakan acara yang sangat bermanfaat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.